Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilah, amma ba'dah. Pada pertemuan kemarin kita telah mengkaji hikmah yang ke-6 dari hikmah-hikmah yang terdapat pada kitab Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Insyaallah kita akan melanjutkan pada hikmah yang ke-7 di edisi pagi hari ini. Rekan-rekan pengajian yang saya muliakan, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari setelah beliau menyelesaikan penulisan kitab Al-Hikam ini, beliau mendatangi sang guru waliyun min auliyaillah, yakni Imam Abul Abbas Al-Mursi. Diberikanlah salinan dari kitab Al-Hikam tersebut kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kalau bahasa sekarang mungkin minta ditasfih gitu ya, minta ditelaah oleh sang guru. Setelah mentelaah, membaca dan selesai mentasfih kitab Al-Hikam tersebut, Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, laqad ataita ya bunayya fi hadhil karasah min maqasidil ihya wa ziyadah. Wahai anakku, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dengan kitab hikam ini engkau telah mendatangi dan mendatangkan maksud-maksud utama dari kitab Ihya, bahkan ada nilai tambahnya. Al-Hikam ini adalah Ihya plus, kira-kira seperti itu. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, tentu kita tidak bisa membandingkan kitab Ihya Ulumuddin karya adiluhung dari Imam Ghazali dengan kitab dengan kitab Al-Hikam ini. Keduanya tentu berbeda, keduanya tentu punya maziyah dan keutamaan masing-masing. Tidak boleh dan tidak perlu kita bandingkan, bukan perbandingan yang apple to apple tentunya. Akan tetapi masing-masing punya maziyah dan keutamaan yang perlu kita nikmati dengan cara mempelajarinya, dengan cara membacanya, dan berupaya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam dua kitab tersebut. Tentu keduanya bukan kitab yang sempurna, tapi keduanya adalah kitab yang sangat luar biasa dan karya adiluhung dari para ulama kita yang dititipi ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, baik, mari kita baca dan kita akan memberikan ulasan pada hikmah yang ke-7 dari kitab Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Saya terjemahkan,
La yusyakikannaka fil wa'di, jangan sekali-kali membuat engkau ragu pada janji. Adamu wuqu'il mau'udi, tidak terjadinya apa yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun sudah ditentukan masanya. Li alla yakuna dzalika qadham fi basiratika, agar hal tersebut tidak mencederai mata batinmu, wa ihmadan linuri sariratika, dan meredupkan sinaran cahaya hatimu. Saya ulangi terjemahnya. La yusyakikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Jangan sekali-kali membuatmu ragu pada janji Allah, tiada terjadinya apa yang dijanjikan, bahkan sekalipun sudah ditentukan waktunya, agar hal tersebut tidak mencela dan mengurangi tajamnya mata batinmu dan meredupkan sinaran cahaya di hatimu. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, ini adalah hikmah yang ketujuh. Jika hikmah yang keenam hanya dalam ranah ijabah doa, hikmah ketujuh konteksnya lebih luas. Hikmah ketujuh ini adalah ujian untuk kita, seberapa jauh kita meyakini janji-janji Allah, baik dalam doa maupun janji-janji yang lain. Mari kita elaborasi sedikit demi sedikit. Jangan engkau ragu pada janji. La yusyakikannaka fil wa'di. Secara khusus Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menambahkan taukid, jangan sekali-kali, sungguh jangan sampai ragu. Maknanya seperti itu. Jangan ragu pada janji. Ketika Allah berjanji, dalam janji apapun jangan pernah ragu, karena Allah pasti tidak pernah mengingkari janjinya. Wa'dallahi haqqo wa man asdaku minallahi qila. An-Nisa 122. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aksarahum la ya'lamun. Yunus 55. Sesungguhnya janji Allah itu hak, tapi aksarhum la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, sejak awal, di awal-awal dari kitab suci Al-Quran, Allah sudah menyatakan dzalikal kitab la raiba fih. Kitabullah itu tak ada keraguan. Karena kitabullah tak ada keraguan, banyak ayat-ayat menyatakan bahwa waktullah itu hak, janji Allah itu hak, janji Allah itu pasti. Maka respon terbaik seorang mukmin ketika Allah mengatakan wa'dallahi haq, kita mengatakan innaka la tukhliful mi'ad. Duhai Allah, sungguh engkau tak pernah khilaful mi'ad. Rekan-rekan pengajian yang saya muliakan, keyakinan kita pada janji Allah sering diuji ketika adamu wuqu'il mau'udi, tidak terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah.
Allah berjanji, ternyata yang dijanjikan tidak terjadi. Tidak terjadinya janji Allah, itulah ujian untuk kita. Tidak terjadinya janji dari Allah, itu sesungguhnya secara ma'rifatan adalah fi wahmina, dalam dugaan lemah kita. Wa in ta'ayyana zamanuhu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat pengandaian. Pengandaian ini nyaris sulit terjadi, nyaris mustahil terjadi. Jangan engkau ragu pada janji Allah. Saat janji tersebut tidak terjadi, bahkan andai waktu terjadinya janji itu sudah ditentukan, harinya, waktunya sudah ditentukan, kok tidak terjadi, jangan ragu, jangan sedikit pun ada sanksi di hati. Kenapa tak boleh untuk ragu pada janji Allah? Li'ala yakuna dzalika qadhan fi basiratika, agar tidak mencela, mencacat mata batinmu. Kalau ada keraguan dalam hati pada janji Allah, bisa membuat ketajaman mata batin berkurang, tidak lagi mampu melihat hakikat secara utuh. Wa ikhmadan linuri sarirotika, bisa meredupkan cahaya hatimu, bisa membuat hatimu yang harusnya bercahaya menjadi gulita. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita elaborasi lebih detail dan lebih jelas, serta coba kita baca secara jeli lagi. Dalam Al-Quran, kalamullah yang la roiba, tak ada keraguan di dalamnya tersebut. Allah sering dalam kalamnya menyatakan tentang janji-janji tertentu kepada hamba-hambanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini paling sering kita dengar nih. Siapa bertakwa, maka selalu punya solusi dalam hidupnya, dan rezeki datang kepadanya bertubi-tubi dari arah-arah yang tak disangka-sangka. Hah, mana? Aku udah bertakwa. Bukan solusi, tapi jalan buntu yang aku temui. Aku sudah bertakwa, ternyata rezeki juga nggak datang-datang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan, dua kemudahan. Mana? Aku sudah banyak kesulitan, tidak ada satu kemudahan pun bahkan datang. Ala bizikrillah tatmainul qulub, dengan zikir hati bisa tenang, tumakninah. Mana? Aku udah zikir, ternyata hatiku juga nggak pernah tentram. Rekan-rekan yang saya muliakan, mukmin sejati tak pernah sekalipun ragu pada janji Allah. Mukmin sejati tak pernah sekalipun sanksi di hatinya pada apapun janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah tasdik, tetapi selalu tasdik. Tak pernah meragukan, tetapi selalu membenarkan. Tasdik itu adalah tanda daripada keyakinan. Seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Faros Al-Aslami. Ini hadis sahih. Rasulullah memberi kesempatan kepada para sahabat, ayo kalian semua bertanya kepadaku. Akhirnya ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal Islam,
Nabi menjawab iqamus shalah wa ita'uz zakah. Mal iman, Nabi menjawab al ikhlas. Kemudian ditanya lagi Nabi, famal yakin, Nabi menjawab at-tasdiku, yakin itu adalah tasdik, membenarkan apapun yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik dalam hadis lain menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, al-iman al-iqraru billah wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkani. Iman adalah mengaku, ikrar, pengakuan akan uluhiyahnya Allah, tasdik bil qalbi, membenarkan selalu dalam hati, wal amal bil arkani, dan mengerjakan secara arkan, mengerjakan secara lahiriah. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya seorang mukmin sejati selalu yakin kepada apapun yang diberitakan oleh Allah, termasuk janji-janjinya. Seorang mukmin sejati punya sifat tasdik, membenarkan. Mukmin sejati menjauhi tasykik, meragukan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, orang paling mulia setelah anbiya wal mursalin adalah Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tasdiknya luar biasa, bukan hanya shadiq, tapi beliau adalah As-Siddiq yang tak pernah melakukan, tak pernah sanksi sama sekali terhadap apa yang dijanjikan Allah dan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, adamu wuqu'il mau'udi, tidak terjadinya apa yang dijanjikan, sering mengganggu keyakinan. Tidak terwujudnya apa yang dijanjikan sering menghadirkan tasykik, mengurangi rasa tasdik. Ketika menghadapi ini, seharusnya tetap tidak perlu tasykik, tetap harus tasdik. Kenapa? Katanya orang yang bertakwa dapat solusi dalam hidupnya, selalu dapat rezeki. Wa may yattaqillaha, aku sudah bertakwa tapi rezeki juga nggak datang, padahal katanya min haitsu la yahtasib. Pertanyaannya, memangnya engkau sudah benar-benar takwa, yang betul-betul takwa seperti yang diharapkan oleh agamamu? Sudah definisi takwa menurut Tuhanmu atau menurutmu? Fa inna ma'al usri yusra, katanya satu kesulitan akan mendapatkan dua kemudahan. Memangnya kamu tahu kemudahan itu akan hadir sekarang lebih baik untukmu atau hadir nanti di akhirat itu lebih baik untukmu? Katanya ala bizikrillahi tatmainul qulub, aku sudah berzikir kepada Allah tapi hatiku juga nggak tentram, nggak tenang. Jangan-jangan kalau hatimu dibuat tenang oleh Allah, justru engkau tak ingat sama Allah, justru dihadirkan berbagai macam kecamuk dalam kalbumu agar kau selalu mengadu kepada Allah. Bukankah wa ma utitu minal ilmi illa qalilah, engkau hanya mendapatkan sedikit sekali pengetahuan dan Allah yang maha tahu. Kenapa engkau merasa lebih tahu dari Allah? Rekan-rekan yang saya muliakan, adamu wuqu'il mau'udi, tidak terjanji, tidak terrealisasikan apa yang dijanjikan, itu di mata kita yang terbatas, itu di wahmu kita, itu di pandangan dan pertimbangan kita yang penuh ilusi. Allah
tidak pernah yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu yang saya ceritakan dalam narasi-narasi yang kecil. Maaf ya, agak mendengung, saya matikan. Itu dalam narasi-narasi yang kecil. Dengar Pak Fridi? Oke, maaf ya. Nah, kita belajar dari sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun setelah hijrah, tentu beliau sangat merindukan kota Mekah, tempat kelahiran beliau yang 50 tahun yang tidak pernah beliau tinggalkan. Maka pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah memasuki kota Mekah, kemudian beliau tawaf, kemudian sa'i, melaksanakan rukun ihram, bahkan sampai beliau mencukur rambut beliau bersama para sahabat. Ini mimpi dari Rasulullah pada tahun ke-6. Dan mimpi seorang nabi adalah nyata. Maka diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat, wahai sahabat, aku bermimpi bahwa aku memasuki Mekah secara aman, bisa melaksanakan ihram, bahkan berkurban dengan aman tanpa ada gangguan. Baik Nabi, kita akan melaksanakan ihram tahun ini. Maka berangkatlah Rasulullah dengan 1.400 sahabat. Ini mohon maaf ya, saya agak apa namanya, mendengung suaranya di telinga saya. Baik, saya lanjutkan. Dengan 1.400 sahabat, beliau melaksanakan perjalanan menuju Makkah. Karena memang tidak ada keinginan untuk perang, maka beliau tidak mempersiapkan senjata, bahkan dengan membawa berbagai binatang yang direncanakan untuk kurban. Mendengar pergerakan 1.000 lebih Rasulullah bersama sahabat dari Madinah, tentu para orang-orang kafir Mekah bersiap-siap untuk menyambutnya. Untuk menghindari konfrontasi, Rasulullah menghindari jalan-jalan yang dimungkinkan dihadang oleh orang kafir Mekah. Maka beliau kemudian beristirahat di Hudaybiyah. Dan inilah awal dari perjanjian Hudaybiyah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ternyata Rasulullah dihadang oleh para orang kafir Mekah, tidak bisa masuk ke Mekah. Setelah melakukan berbagai negosiasi, akhirnya diputuskan bahwa tidak mungkin tahun itu masuk ke Mekah. Salah satu poin dari kesepakatan Hudaybiyah kan tahun itu tidak boleh ihram Rasul, nanti pada tahun depan baru ihram. Maka diujilah keyakinan para sahabat terhadap janji Rasulullah. Di antaranya Umar bin Khattab. Afalam takun tukhbiruna anna sanatil baita wa natafu bi. Wahai Nabi, bukankah engkau sudah memberikan kabar kepada kami bahwa kita akan masuk kota Mekah dan tawaf di Masjidil Haram? Bala. Fa akhbartuka annaka ta'ti amaka haza.
Ya betul, aku memang mengabarkan itu kepadamu wahai Umar. Tapi tahun ini bukan? Tidak Nabi. Fa innaka atihi wa mutawif bihi. Santai saja Umar, kamu nanti akan masuk ke Mekah dan kamu nanti juga akan taubat. Umar tidak puas dengan jawaban Rasulullah. Beliau mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar menjawab yang sama persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah tasdiknya Abu Bakar. Dan ada ujian bagi Umar bin Khattab. Ada semacam tasdik dalam hatinya Umar. Sekalipun kemudian keraguan dari Umar bin Khattab dan sahabat lain itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diperjelas. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhullanal masjidal harama insyaallah aminin muhallikin. Allah telah memberikan dan menggaransi kebenaran dari mimpi Rasul. Nanti kalian akan masuk Masjidil Haram secara aman. Tetapi di akhir ayat Allah menggarisbawahi fa'alima malam ta'lamu. Allah tahu apa yang kalian belum tahu. Rekan-rekan yang saya muliakan, sering sekali tasdik kita diganggu oleh taskik, yakin kita diganggu oleh ragu. Jika ada keraguan, jika ada taskik, itu qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Kalau ada keraguan dalam hati terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, itu bisa mengurangi ketajaman mata batin, bisa mengurangi sinaran cahaya dalam hati. Kenapa? Sebab begini rekan-rekan, mata batin itu kan seharusnya melihat sifat-sifat Allah. Tetapi ketika hati manusia ragu, yang dilihat adalah masih makhluknya Allah. Orang yang ragu pada janjinya Allah, sesungguhnya hatinya masih melihat mau'ud. Dia tidak melihat waktu, apalagi melihat wa'id. Hati ketika masih melihat makhluk, maka akan lemah untuk mampu melihat Khalik. Hati ketika ia masih melihat yang fana, maka ia akan sulit untuk melihat yang haqqo. Basor ketika tertutup pada keinginan-keinginan yang hadis, maka ia susah untuk melihat hakikat yang batin. Rekan-rekan yang saya muliakan, orang yang ragu pada janji Allah disebabkan ada mau'ud, ada yang dijanjikan oleh Allah tidak terjadi pada hidupnya, padahal itu adalah wahmunya sendiri. Sesungguhnya kan masih memberatkan makhluk, karena mau'ud itu pasti makhluk. Seorang mukmin obsesinya bukan makhluk, tapi cita-citanya adalah Khalik. Sehingga kalau orang masih ragu dalam hatinya terhadap janji Allah,
sesungguhnya dia masih mengharapkan maut, tidak mengharapkan wahid. Itulah yang membuat basirohnya menjadi kurang tajam untuk mampu melihat yang hakiki, tertutupi oleh sesuatu yang ilusi. Wa ihmadun li nuri sarirotika. Kemudian keraguan pada janji Allah itu juga meredupkan cahaya yang ada dalam hati. Ibnu Ajibah mengatakan sariroh, ruh, akal, nafsu itu maknanya sama, tetapi peruntukannya berbeda. Ustadz Sofi kan punya teman ya, namanya Pak Masruri. Itu kan sama sariroh sama saja. Sirrun artinya rahasia, tapi juga akar kata yang membuat surur, kebahagiaan. Wa sururum marfu'ah. Di surga itu ada sururum yang marfu'ah. Maka saya sering dan suka mengartikan sariroh itu adalah relung hati, lapisan hati yang paling dalam, sudut hati yang penuh dengan rahasia-rahasia ilahiyah, itu namanya sariroh. Seharusnya hati itu terang oleh nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan terang oleh nurnya Allah ketika hati diisi oleh apapun tentang Allah. Kalau hati diisi oleh selain Allah, maka tentu akan gulita. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur. Rekan-rekan yang saya muliakan, Imam Al-Ghazali memetik perkataan Imamuna Asy-Syafi'i dalam Ihya. Manit tarofa bi anna ujtama'a fi qalbihi mahabbatallah wa mahabbatal khalqi faqad kadzdzaba. Barang siapa mengaku di hatinya ia mencintai Allah dan mencintai makhluknya, maka faqad kadzdzaba, kata Imam Syafi'i, pasti orang itu berdusta. Sebab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubillah walladzina amanu asyaddu hubal lillah. Orang yang beriman asyaddu hubal lillah. Maka bagaimana hati akan penuh dengan cahaya dari Allah ketika hati dipenuhi oleh obsesi tentang makhluknya? Bagaimana hati bisa menerima cahaya dari Allah ketika hati ini masih dipenuhi oleh sesuatu yang fana? Oleh karenanya rekan-rekan, ketika hati ini meragukan terhadap janji Allah, sesungguhnya hati masih terpaut dengan maut. Hati masih menginginkan makhluk, karena maut itu pasti. Sehingga hati yang masih meragukan terhadap janji Allah, pasti hati tersebut akan redup nurnya. Jangan-jangan ketika ragu itu mengganti yakin, bisa jadi hati tersebut akan gulita. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, la yusakin kan maka fil waqti adamu wuqu'il mauti wa inta ayyana zamaniru li ala yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sari rotika. Jangan sekali-kali meragukan janji Allah, sekalipun janji tersebut tidak terjadi
karena tidak terjadinya janji lebih kepada dugaanmu yang lemah. Orang yang mukmin sejati tak pernah ragu sama sekali terhadap janji Allah. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa imadan li nuri sariratika. Karena sedikit daripada tasdik itu menyebabkan mata batin tak lagi tajam dan utuh melihat hakikat dan meredupkan cahaya dalam palung hatimu. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, Ibnu Ajibah ketika mengomentari hikmah yang kedua ini, beliau menutup dengan dua jenis orang yang tasdik. Ketika seseorang itu tasdiknya tanpa batas kepada Allah, ketika ia tak ada sanksi sama sekali, maka orang itu akan menjadi siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ketika ada orang yang masih kadang-kadang ragu pada janji Allah, tapi kemudian ia tadabbur dan tafakur sehingga kemudian dia yakin, ia muhasabah diri, kemudian dalam hatinya menjadi yakin dan tasdik lagi, maka orang itu menjadi shodiq, yaitu orang yang tasdik juga tetapi belum seperti siddiq. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah hikmah yang ketujuh. Jadi jangan kurangi tajamnya mata batinmu dengan meragukan janji Allah. Jangan redupkan pelita hatimu dengan meragukan janji Allah. Jangan tasdik tapi tasdik. Kita sering mendengar cinta itu buta, yaitu cinta kepada makhluk yang membuat hati menjadi buta. Tapi cinta kepada yang maha nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membuat mata batin mampu melihat hakikat, membuat hati menjadi terang benderang oleh nurullah. Kurang, khilaf dan salahnya saya mohon maaf. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.